Rambut benerin dikit boleh ngehe. Siapa? Ngapain? Lu. Kenapa? Woi bro. Dah. 1, 2. Sekarang lu intronya lu dong, enggak Lu lah, lu kan udah ini piawai. Lu bego. Gua kan baru amatir, newbie malah bukan amatir. Dah. 1, 2, 3. Oke, ini pertama kali kita buka podcast. Ngomongnya ini. Hari ini podcast apaan? Ngopi santai. Oke, ketemu lagi sama kita. Gue Julius, ini Julius, teman gue. Lu orang udah pada tahu kita berdua mau ngomongin apaan? Keren amat. Belum ya, belum tahu ya. Iya, Iya sih. keren amat. Enggak, kita orang juga sebenarnya belum tahu mau ngomongin apaan sebetulnya. Terus jadi mau ngobrolin apa? Kita ngopi dulu. Oh iya. Tos dulu. Iya. Ya jangan tumpah ke ketahuan. Iya. Ini kopi dari mana, Bre? Ini kopi dari mana, Bre? Enak, Bre? Nggak tahu. Tumben enak nih kopi yang manis nih. Biasa pahit-pahit doang, nih kopi udah manis-manisnya nih. Apa? Duh. Si Regar coy. Yoi. Terus apa? Ngobrolin apa? Cappuccino. Harga cabe. Jangan dong. Harga cabe lagi tinggi. Gua Hah? gua nggak tahu patokan harga cabe di Ya dekat pasar, Keren. coy. Kan yang berangkat bukan gua. Oh iya juga ya. Aduh. Ya lu kali-kali lah gantiin malu jadi mama pasar. Kan gua catering, coy. Oh iya. Apa nyono Ale Nyono kalau nonton. Udah subscribe belum? Nyono. Oh iya, Yono belum subscribe. Ntar Iya, paksa lah. bantu subscribe ya teman-teman ya. Kita baru berapa terakhir berapa? 24.000. 20, nggak pakai ribu. Hah? Kalau udah ribu mah udah beda, nggak pakai kaos, udah telanjang kali. Ih, kok baju gua jadi warna hitam ya? Keren tau. Perasaan Follower kita baju gua sama sekarang sama dia, harusnya warnanya nggak beda lah, gua lebih terang. Kita follower kita 24. 1000. Amin. 1000 Ah, coy. yoi Ya, lah. actingnya Iya. berlaga ini aja. 24. Bantu subscribe ya. Ini channel baru kita yang nggak jelas mau dibawa kemana sih sih. Ya udah, terus mau bahas apa? Harga cabai lu nggak mau, harga daging nggak mau. Kita bahas kerjaan lo aja dah. Apaan? Nggak ada kerjaan. Nganggur sih ya, sih. Ngam, coy. Fotografi aja gimana? Lu kan jago nih fotografi nih. Anjay. Udah biasa motoin adegan begitu ya kan. Apa begitu? Lu jangan bikin Nikahan. Ntar gua kayak apa? Dayana Oh, siapa? jangan Dayana dong. Ntar viral. Oh iya. Iya. Dayana lagi nikahan. Lu kan pernah motoin orang yang nikahan kan, bikin video gitu kan. Ya sering lah, bukan Sering pernah kan lagi. nikahan, ulang tahun. Ulang tahun yang jarang. Ulang tahun tapi pernah kan? Pernah nggak ya? Pernah sih kayaknya. Pernah. Cuman Terus? beberapa kali doang karena ribet, gua nggak mau lagi gua. Emang kenapa ulang tahun ribet emang? Waduh, ngatur anak kecil ribet coy. Oh, lu moto anak kecil. Kan ulang tahun kebanyakan yang di rayain sweet 17, bukan yang sweet 29. Yang penting kan bukan anak kecil lagi, coy. Udah bisa bikin Ya, anak kecil juga tetap itu. aja masih bocil coy. Hidup emaknya lu fotoin harusnya. Iya. Iya. Iya sekali. Jangan dong. Terus apa lagi? Yuk, nikahan, ulang tahun, sunatan. Pernah nggak? Sunatan. Pas Paling- dokternya lagi ngegebrak, lu close up. Iya, abis di foto terus gue sensor terus cuma ngapain di foto coy? Mendingan lu foto pakai handphone pribadi aja. Sewa mahal-mahal ya. Nikahan, ulang tahun, sunatan. Enggak. Foto produk pernah nggak foto produk? Produk-produk pernah. Apa aja? Paling fashion sih, baju-baju aja sih. Baju. Baju lebih sering sih. Baju lebih sering ya? Kalau produk Apalagi? kayak HP gitu. makanan paling cuman berapa ya? Cuman 2-3 kali kayaknya. Berarti pernah dong ya? Bukan, gua nggak ada lensa aja coy. Emang harus pakai lensa bagaimana? Kalau Pilih pakai lensa yang spesial kayak makro mikro ya. Lupa gua pokoknya begitu. stetoskop. Enggak juga, mau ngapain mau lihat virus? Stetoskop.
Enggak sampai gituan juga, kopi lah. Apalagi ngopi lah, Joni Siregar. Kok Joni sih? Denny Joni siapa? Nggak tahu. Kopi Joni yang Oh iya, Kojon. yang apa? Itu siapa sih itu? Utapea. Bukan Utapea, situ orang. Bukan, bego. Siapa? Hotman Paris. Oh iya. Si Lu. Torus. Gila atulah. Ya nggak tahu. Terus apa lagi tadi? Nikahan pernah, ulang tahun pernah, sunatan pernah nggak sih? Ya enggak lah. Oh enggak, di skip. Emang ada orang yang sunatan pakai fotografi enggak? Ada aja gila, didokumentasikan. Oh nih, ini dulu gua pernah sunatan gitu kali dulu. Yang gua nggak tahu sih. Terus habis itu apa foto produk kan? Foto produk. Wisuda. Kalau foto Cuma mahal, satu klien gua. temen lu doang lagi. Bukan, adik gua sendiri. Bah. Itu mah bukan kerjaan, itu mah Bukan, gua bingung mau nentuin ratingnya kalau foto wisuda. Soalnya ya sekarang semua orang hampir punya kamera kayaknya. enggak, gua nggak punya. Ya enggak, maksudnya kamera HP aja kan udah bagus gitu loh. Iya kan? Yang Lu dibutuhin- tinggal beli lighting yang murah-murah aja, model background hitam atau putih gitu. Nah, Kamera, udah jadi. itu nggak semua Back- orang tahu yang background kayak tuh. gitu-gitu. Background kan murah, beli aja kaya. Yang dipakai skill, yang dipakai skill. Itu sikil, Oh, skill ya? sikil. Iya, skill yang dipakai. Kalau soal beli ini beli itu mah orang punya. Ya duit, paling beli. kalau misalnya ini hitung-hitungan album aja sih, album apa? Wisuda pakai album memang. Mana gua tahu, gua bukan Enggak, fotografer. jadi kayak paling cuman frame doang, frame. Terus kalau foto model pernah nggak coy? Model ya doang. Sering kali lu mau. ngomong lah. Cewek. Laki mana pernah mau lu fotoin? Gua ya. Laki Gua ya. kalau yang kerjaan doang. Sama tuh. Bukan yang ditentuin dari kerjaan doang. Kalau misalnya enggak, gua rada males. Iya, Kayak iya. cuman Kayak- bikin awal-awal bikin portfolio gitu nggak mau gua. Iya. Lama-lama enak juga sih tuh nggak ngeliatin laki di foto-foto gitu. Kalau cewek sering ya. Kalau Sering. cewek ya awal-awal yang Awal-awal sampai sekarang juga sering lu. enggak, maksudnya yang bukan kerjaan ya, yang bukan kerjaan awal-awal sering, tapi kalau dari sininya udah nggak pernah. Terus Apalagi lu yang paling sulit, yang paling ribet apa? Motoin apaan? Yang paling banyak alatnya, yang paling banyak waktunya lu kebuang. yang paling ribet sebenarnya apa? yang paling susah itu fotoin apa ya? Fotoin yang pertama itu banyak orang yang bilang fotoin benda mati lebih susah, tapi kalau menurut gua foto makhluk hidup selain manusia lebih susah. Anjing. Iya anjing. Fotoin lu itu susah. Susah. Iya kan? Iya nggak kayak bisa kayak di- misalnya lu si siapa anjing lu ini Ah. yang di bawah si siapa Sophie. Lucy bego. Oh iya Lucy disuruh fotoin mana bisa diam dia. Ngelepak-ngelepak kan, lu mesti sentuhin momen lu. Kalau fotoin benda mati, lu yang bikin momennya. Candid. Bukan. Kalau misalnya lu fotoin benda mati gitu, kayak misalnya ini nih, fotoin gelas nih. Gelas cangkir sih, kayak cangkir lah. Iya pokoknya itulah. Cangkir, lu bisa bikin momennya sendiri, lu yang setting sendiri momennya gitu. Ya kan? Lu yang setting sendiri. Kalau misalnya kayak binatang kayak gitu-gitu, tapi bayi termasuk susah. Iya kan bayi belum bisa diajak ngobrol coy. Ya itu juga sih. Terus udah gitu ya kan suka-suka dia mau ngeletak kemana gitu. Tapi kalau bayi yang masih yang baru lahir gitu, biasa orang buat foto berapa setahunan ya. Oh itu mah masih diem, masih kecil. Itu masih enak. Tapi kalau misalnya udah 3 tahun, 4 tahun yang udah mulai bisa lari-larian, udah bisa, wah itu berat sih. Iya bener. Itu berpacu dalam emosi gitu. Iya sih. Bukan melodi lagi. Pelintir pala sini begini gitu deh lah ya. Ini. Diam ya. Diem kayak. Pelintir kepalanya. Aduh. Iya itu sih paling susah menurut gue itu sih. Kalau yang Itu- lain-lainnya sih lu bisa belajar lah. Bisa belajar kayak misalnya setting lighting atau apa ya, kayak setting studio kayak gitu-gitulah, background. Nah, ngomong-ngomong soal Bisa lah. belajar. Ngomong-ngomong soal belajar nih, lu dulu belajarnya fotografi itu dari mana sih awalnya? Awalnya kayaknya kayak belajar sendiri gue.
Otodidak. Otodidak. Dari YouTube gitu apa dari mana gitu? Waduh, gua mulai kayaknya YouTube belum. Udah ada lu aja yang Iya, ngerti. cuman maksudnya belum booming lah. Hmm. Belum booming, cuman waktu itu gua dapetnya dari mana ya? Ada dari salah satu temen gua yang satu komplek juga. Dia udah mulai duluan, dia udah mulai berapa tahun ya? Dua apa 3 tahun gitu. Jadi ya belajar dikit lah dari dia, dari cara awal pakai Photoshop gimana, Nah, terus itu setting kamera gimana, kayak gitu. itu berarti teknisnya lah ya, belajar ilmunya ya, teknisnya ya. Teknis ya, mau nggak mau belajar lah. Masih belajar ya. Tapi kan menurut gua ya, yang namanya fotografi itu adalah bagian part of art, seni. Iya, seni. Jadi maksud gua tuh yang diandalkan adalah kreativitas dari otak lu sendiri, tau gak lu? Ya, Fotografi itu nggak bisa misalkan gua mau jadi kayak siapa yang terkenal, Darwis Triadi ya. Dan gua mau jadi kayak dia gitu, kayak nggak bisa deh. Jadi lu punya warna gambar lu sendiri gitu. Gua dulu coy kalau mau jadi dia. Ya enggak dong, maksud gua cara dia memandang, cara pandangnya dia gitu loh. Iya, Menurut iya. dia bagus, menurut gua biasa gitu kan. Apa bisa ya? gitu. Istilahnya itu mata fotografi. Gitu loh. Itu yang susah dipelajari sih. Maksudnya gimana ya? Mata fotografi itu nggak mudah untuk dipelajari. Terus udah gitu apa ya? Sebenarnya kita udah ada modal framing kita sendiri lah, kan tahu sendiri kan framing di kamera itu begitu, ada yang scape, ada yang portrait gitu. Cuman kalau di mata kita semuanya scape gitu. Nah, terus lu sharing dikit dong. Kita kan nggak semua orang nih punya kamera selewer ya kan, apa DS. Ya, sekarang DSLR, gampang kok. Sekarang handphone aja hasilnya udah Ya. mirip-mirip kayak. Maksud gua gini, lu kasih tips dong ke kita orang nih. Kalau kita mau foto yang bagus itu harus gimana sih? Nentuin apa aja? Terus kan gue sering dengar tuh ada komposisi itu maksudnya gimana sih? Ya, itu juga PR, lumayan PR sih untuk belajar komposisi. Nah, lu sharing. Komposisi itu ya itu ada. Hop! Ngopi dulu. Dennis Siregar. Kopi mana lah ya? Gak tahu lu yang bikin tadi. Lu? Ayo lanjut. Komposisi atau apa gitu, cara pokoknya semua orang punya HP lah. Gimana gua kasih ininya? Ya lu sharing, lu ceritain yang nggak usah kasih lihat nih HP harus ada, misalkan nih lu mau foto pemandangan gitu, ada sawahnya, ada gunungnya, ada matahari, ada awan. Ya, pokoknya yang penting satu, jangan miring-miring. Kalau misalnya mau ngambil itu, ya sebenarnya foto miring itu gak jelek juga. Ada orang yang udah ngerti, udah bisa out of the box, istilahnya udah out of the box. Itu foto dimiring-miringin juga bagus gitu. Juga bagus-bagus aja, tergantung dia ngambilnya gimana. Kalau emang dia udah terbiasa, udah tahu cara ngambil miringnya bagus gitu. Ya pokoknya komposisi itu ya gitu. Ada ya kalau misalnya scape itu kebanyakan 3 doang sih. Apa? Tiga doang, maksudnya 1/3 lah kalau bahasa gua tuh. Kalau biasa gua kadang ngasih tau orang tuh, bukan ngajarin ya, maksudnya ngasih tahu aja kayak sharing paling 3 gini doang nih. 3 garis lah. 3 dari garis atas, gitu. 1/3 tengah, bawah. Bawahnya satu ini ya. Jadi kalau misalnya lu mau ngambil pemandangan gitu ceritanya, ya bebas. Lu mau awannya yang 1/4 atau yang Katanya 1/3. Katanya cuma 1/3. Kok Oh iya, 1/3 mau yang daratannya itu gimana sih? Gimana lu? Pokoknya awannya itu mau 1/3 atau daratannya mau lu mau fokusin di mana? 2/3 juga nggak apa-apa gitu. Oh. Bebas mau yang awannya yang 2/3 atau daratannya yang 1/3 juga nggak masalah. Pokoknya intinya di Ya, 3. nah, terus udah gitu di dalam scape itu juga ada portrait. Nah, kalau yang portrait ini yang sebenarnya apa ya? Portrait itu gini loh. Nih. Ini sebagai objek lu misalnya. Gitu loh. Jadi kan misalnya ini contoh frame nih, frame jadi nih, frame foto. Ya kan. Nah, ini nih yang banyak nih bisa kalau mau dipecah semua itu bisa 1/16. Oh, jadi kalau mau diedit ulang. Bukan.
Jadi maksudnya ada lu bisa ngambil misalnya contoh lu mau foto ini nih, misalnya contoh nih. Ini contoh framing aja nih ya. Ini contoh framing nih. Kita lah satu gini framing satu framing. Bener. Anggap nih kalau misalnya gua di sini ya, gua di sini. Itu tuh anggapannya tuh 1/4 nih, begini nih tuh. Ini anggapan kan ada grid-gridnya kan tuh, grid-gridnya begini. Ya ini 1/4. Paling kalau misal gua segede gua ini di kamera ini, di frame ini, maksudnya di frame ini, gua cuma muat 4 orang gitu. Nah itu makanya dibaginya jadi 1/4. Gitu. Kalau mau dipecah lagi, misalnya gua agak jauh gitu kan, gua otomatis guanya mengecil. Ya kan, makin guanya banyak mengecil. tuh. Nah itu berarti ya itu bisa jadi 1/16, makanya yang gue bilang. Itu yang dinamakan komposisi. Ya itu belajar dengan sendirinya sih, kalau misalnya diajarin kayak gitu ya gue juga bingung. Nah terus kalau komposisi itu, dalam komposisi itu ada apa aja sih yang harus diperhatiin, yang harus ada gitu, nggak boleh miss. Ya otomatis satu view itu akan jadi background. Kalau misalnya mau foto objek gitu misalnya, kayak misalnya foto orang atau foto binatang, pokoknya yang penting ada objeknya gitu. Ya tetap mesti ada background, view lah. View-nya itu mesti ada. Ya gitu. Terus ya itu kasih tips dong biar kita orang fotonya tuh nggak cuma monoton asal cepet doang gitu, maksud gua biar kelihatan kayak angle-nya harus foto dari bawah, apa dari atas, apa dari samping. Angle itu sebenarnya tergantung mau dibikinnya kayak gimana. Mau yang biasa standar foto biasa gini doang juga nggak masalah. Tapi itu bagus-bagus aja kayak gitu. Ya itu mesti dipelajarin, kalau nggak asal foto doang. Jadi makanya kalau misalnya kayak begitu tuh lebih baik nanya lah sama salah satu teman, atau enggak sekarang kayaknya gampang sih kalau mau mulai ya. Nggak kayak gue dulu gitu loh. Istilah kata dari YouTube belum booming, jadi istilah kata gue juga nyari referensinya tuh sampai yang kemana-mana gitu. Kalau sekarang kayaknya gampang, udah ada YouTube kan, ya cari aja di YouTube. Pokoknya patokan gue dulu pas belajar itu ada dua fotografi, ada dua fotografer yang jadi panutan gue lah. Gitu. Yang pertama itu si Emily Soto. Emily Soto. Oh, yang dagang soto ayam situ belakang. Iya. Terus apa lagi? Sudah gitu satu lagi itu si Catherine itu. Catherine Wilson di penjara kan? Bukan. Emangnya? Iya, ada narkoba dulu kemarin, tapi udah bebas kayaknya. Nggak tahu, lupa aku. Masa tangkapnya kemarin udah bebas? Ya, tahu lah main tak umpet kali, tangkap bebas lagi. Terus Catherine siapa? Catherine Wilson kata lu. Diseriusin. Ya kalau di Instagramnya itu @in_nyc. Nah, New York City. Ya dia orang tinggalnya di New York. Gue tahu kan, Keren banget. Nggak sia-sia lu punya handphone. Iya. Ya pokoknya patokan gue dua itu kalau menurut gue dia bisa jadi dia tuh bisa bikin foto yang lu nggak perlu lihat watermarknya, lu udah tahu ini pasti foto dia gitu. Jadi punya ciri khas sendiri. Itu maksud gua. Wah, kalau ciri khas sih lu mesti belajar RGB sih. Apa itu? RGB itu red, green, blue. Oh, warna-warna. Ya, warna lu mesti mengerti dulu sih. Sampai akhirnya lu bisa nemuin karakter. Nah, itu gua pelajarinnya juga berapa ya? 1,5 tahun itu. 1,5 tahun gua. Apa ya sih? RGB-nya dulu. Kesimpulannya deh, RGB lu maksudnya apa yang harus lu pelajari sih biar dia dapat apa gitu. Ya kalau misalnya lu mau bikin nuansa sih kebanyakan lu mau bikin nuansa apa gitu, kayak misalnya yang klasik atau gimana. Ada apa sih? Ya kalau misalnya klasik kan cuma kalau nggak salah itu cuma 3 warna ya. Yang dominannya ya. Klasik hitam putih kali? Bukan. Yang klasik itu yang ngedominasi ambience-nya itu cuma 3 warna. Ambience itu apa? Ambience itu apa ya? Ambience itu nuansa. Warna foto. Iya, ya ngedominasi lah. Gue gimana jelasinnya kalau gitu? Bingung gak lu? Iya. Cuman lu harus bisa jelasin ke gua ke yang nonton. Ya kalau gua kasih
lu lihat begini penonton nggak tahu juga. Setidaknya lu bisa kayak lu lagi kelas Iya kan? Zoom tuh nggak, kelas fotografi Zoom, lu jadi dosennya, lu harus jelasin ke mahasiswa lu tapi tanpa ada praktek. Ayo lu gimana caranya, coba lu mati kalau itu. Bentar ya, gue coba cari referensinya dulu. Ada ya orang bikin konten bikin pusing sendiri. Kan namanya belajar, pengen Iya, belajar belajar. fotografi, mumpung ada orangnya yang bisa foto-foto. Bentar ya, nih mesti scroll agak bawah nih. Banyakan. Nih kayak beginilah yang contoh kayak vintage kelihatan gak sih? Ternyata nggak sih, lu zoom dong, lu gituin dong. Gimana juga? Iya, kita bisa lebarin, bentar, caplok. bentar. Gua terangin dulu. Pinter anak monyet. Waduh, terang banget coy. Iya. Nggak kelihatan apa-apa. Cukup. Enggak sih? Keterangan. Deketin dong. Sini. Nih. Nih, jadi Ya, klasik gitu lah. gimana sih? Putih semua, capluk. Putih pokoknya. Ya Allah. Udah. Ya gitulah ya pokoknya ya. Ini Ya putih udah. ya. Kalau di sini putih, gua nggak bisa jelasin putih Ya, soalnya. soalnya kalau misalnya ininya digelapin, kitanya gelap semua. Ya pokoknya begitulah kayak vintage gitu tuh yang ngedominasi itu cuma 3 warna. Cuman warna Coklat, kuning, putih, tahu kan gua? Salah ya. cuma 3 warna. Jadi pertama itu warna kuning, warna coklat, sama warna hijau. Oh, gua salah di putihnya doang. Nah, Ya, hijau ya. Coklat ini tuh sebagai warna netral ya kalau di vintage lah. Jadi coklatnya tuh bisa coklat kemerahan, bisa coklat kekuningan gitu. Yang namanya coklat nggak mungkin ketemu hijau. Soalnya di RGB itu kalau lu mau matiin merah, lu tebelin hijaunya. Gitu ya. Ya, kalau Oh, misal lu mau matiin hijau, ya lu gedein merahnya. Gitu itu namanya. Nah, yang blue ini ngelawannya apa? Ngelawannya kan warna kuning. Blue ini ngelawannya warna kuning. Kuning itu ya dari matahari. Oh, natural. Ya, warna natural. kalau misalnya emang terlalu terik gitu sampai ngehajar kulit lu tuh sampai yang kuning gitu. Nah, itu nolongnya pakai si blue itu. Biru. Dan udah gitu nolong warna itu kalau di foto itu terbagi jadi 2 juga, ada highlight, ada shadow. Bedanya apa? Highlight itu apa ya, Mbak? Gue gimana ngejelasin highlight ya? Highlight itu kayak cahaya Tinggi. Cahaya bukan cahaya. Highlight, high, tinggi, light, cahaya. Iya. Highlight. Siap. Bagaimana ngejelasinnya? Gimana? Pak dosen pokoknya- bagaimana Pak pokoknya dosen? begitulah. Pokoknya kalau shadow itu nih, yang bagian gelap-gelap begini nih. Nah, ini shadow nih. Nah, yang highlight bagian yang terangnya nih. Dari tadi dijelasin begitu gampang. Iya, gue juga. Tapi Malu. termasuk ini yang belakang background gini juga termasuk. Ini shadow semua, ini Ada- shadow. ada. Ini bayangan gua nih. highlightnya. Ini shadow nih ya kan? Ini shadow bener gak? Bodo amat. Shadow. Pokoknya bagian yang lebih gelap itu jadi shadow. Shadow itu bayangan. Ya, Iya dong. Ya pokoknya bagian-bagian gelapnya lah kayak gini nih. Iya. Kayak gini nih. Kalau lu mah semua shadow semua, gelap semua. Shadow man. Ngopi dulu lah ya. Waduh, Denny Siregar. Kita ngopi dulu. Saya bingung sama rasa kopi ini. Katanya orang Indonesia kalau habis minum nggak ada ahnya, itu beda rasanya coy. Kalau Belum, coba aja, coba lagi. kalau ngobrol sama dia tuh pengen ngomong jorok aja bawaannya. Beneran. Pengen ngomong jorok. Ayo lah, ya, terus lah ya. Fotografi lagi nih. Ya, apalagi Ya kan, ini anggap aja kita orang bego semua ya, nggak punya kamera SLR ya. anjing. Ini ntar, aduh, panas lagi lah nih. Ya udah, naikin lagi lah. Nih, anggap aja kita semua tuh lagi punya HP.
yang baru beli lah, pokoknya HP lah, ya foto HP standar lah. Standar apa contohnya? HP standar kayak HP gua begini, HP jelek lah ya kan. Apa lu di atas 10 juta HP standar? Jangan sebut harga, nggak enak gua. Iya. Sekarang ditawar 3 juta tuh. Iya, sedih ya. Sedih parah. Makanya jangan ikutin handphone. Iya. Jangan ikutin lifestyle benar. Betul. Kalau waktunya kurang jangan ikutin lifestyle. Waktu loh ya. Waktu ya. Kalau ini duit. Oke, Cai. Terus apa? Terus Kalau misalnya punya handphone seadanya handphone gitu. seadanya. Taruhlah yang 5 juta ke bawah lah ya. Ya anggap sebut merek aja lah, Samsung, Xiaomi. Samsung di atas Samsung 5 juta ada. Iya, ya maksudnya kita range-nya dari harga aja. Ya pokoknya lah. Yang harga baru loh ya, bukan harga second. Kalau harga second 5 juta dapat bagus juga. Iya. Ya 5 juta ke bawah lah. Ya kalau misalnya awal-awal mau mulai belajar dari handphone itu ya jangan main malam dulu. Jangan main malam, ya otomatis yang namanya range harga di 5 juta ke bawah itu untuk low light-nya jelek. Berarti bagusnya foto siang-siang. Ya siang aja, siang kan mataharinya lagi bagus ya, jangan hujan aja. Iya juga. Kalau hujan kayak gue nih pilek. Iya, maksud gua masuk anjing. Maksud gua fotonya pas panas-panas gitu. Ya jangan pas panas-panas juga, cahayanya nggak bagus, apalagi pas matahari di atas kepala kita itu nggak bagus. Oh, berarti nggak boleh jam 12 siang. Ya pagi apa sore gitu. Pokoknya rekomendasi untuk foto itu ya kalau misalnya pagi itu ya dari jam 5:30 sampai jam 9 lah gitu loh. Sampai jam 9. Nah, untuk sorenya itu jam 3 sampai jam 6. Jam 6 mah udah gelap lah ya. Tapi kalau misal awal-awal tahun enggak. Masih dapet sunset ya. Ya sunset sama sunrise sebenarnya nggak ada bedanya sih. Cuman yang ngebedain itu cuma tulisan. Lu kalau nggak kasih caption sunrise atau sunset, orang nggak tahu itu sunrise apa sunset. Iya sih. Iya. Kecuali lu kasih kompas ya kan, ini arah timur, arah barat. Enggak, kecuali lu kasih tahu di handphone di ininya tuh ada jamnya gitu. Nah, itu AM atau PM. Ya mirip-mirip lah, matahari terbit sama tenggelam ya. Ya senja begitulah ya. Ya kelihatannya oranye merah-merah gitu kan. Indie home. Terus apa lagi? Terus lu kan ya kita kalau yang ngomongin HP ya, kita orang-orang yang bukan anak-anak fotografer lah ya. Misalkan kalau ini ngomongin lu sekarang nih fotografer. Kalau gua mau jadi fotografer, menekuni fotografer, gua harus beli kamera. Itu yang kayak gimana sih? Maksud gua yang terjangkau tapi yang masih bisa buat pemula belajar gitu loh, yang enak. Bisa diutak-atik sana sini. Range-nya banyak. Spare part banyak, murah, ya kayak pokoknya yang paling penting itu lu mesti nentuin dulu lu mau pakai merek apa. Ya lu kasih rekomendasi enggak gini loh, gua kasih gambaran abu-abunya aja gitu loh. Yaudah. Jadi kalau misalnya lu mau pakai satu merek ini, lensa lu kan akan satu merek ini terus gitu. Lu nggak bisa yang lu pakai kamera Canon misalnya lu mau pakai lensa Nikon ya nggak bisa. Iya, maksud gua yang bisa diutak-atik tadi gua bilang. Ya kalau menurut gua sih yang paling terpenting itu body kamera itu lu mesti beli baru. Kalau lensa beli second nggak masalah. Gitu ya. Gitu. Soalnya lensa lebih longless. Soalnya kalau misalnya body kamera itu ada shutter count-nya. Berapa kali lu cepet? Ya kalau misalnya full frame itu kalau nggak salah 60.000 apa 80.000 gitu. 60.000 kali cepet. Nggak enak bro, nggak enak bro. Enaknya dipraktekin gitu. Nih dampak kalau ngang segini nih semuanya dicobain. Beda jauh. Beda ya? Sama beda jauh. Enakan dong. Udah males ngeladenin deh. Ya kalau menurut gue itu dulu sih lu mesti nentuin dulu merek yang mau lu pakai. Terus udah gitu kalau misalnya lu udah nemu gitu ya, kayak misalnya lu mau pakai Sony nih, ya udah lu cari aja. Kalau misalnya dulu di zaman dulu itu gue selalu ngasih tau orang ya, kalau misalnya emang pengen belajar ya cari aja di bawah 10 juta dulu body doang ya.
Body 10 juta mahal apa murah sih? Body di bawah 10 juta lah, maksudnya yang maksimal budget 10 juta gitu. Iya, lu kasih gambaran lah, beli merek apa, harga berapa yang bagus gitu menurut lu. Ya nggak bisa, sekarang itu apa, harga yang dulu gua jadiin patokan, sekarang itu harganya udah di atas 10 gitu. Nggak bisa, makanya ya gua sekarang kasih patokan di harga aja, ya lu cari sendiri maksudnya. Gitu. Oh begitu? Jadi iyalah. Kalau kamera makin lama makin naik harganya. Naik, harganya naik. Berarti investasi. Kan ikutin dolar naik ya dia ikut dolar. Dia ikut dolar, iya. Investasi kamera berarti bisa jadi bisnis dong ya? Kalau body, jadi cuan dong. Body nggak tahu sih, ya cuan-cuan enggak sih sebenarnya. Kayak gua dulu pernah punya Polaroid gitu, sempat beli Polaroid, Impulse apa gitu. Mereknya Impulse, cuman serinya apa gitu, T berapa gitu ya, lupa. Nah itu gue beli aja waktu itu cuma 1 juta, investasi dari mana? Ya kan lu jual lagi bisa 5 juta ntar. Enggak, gue jual lagi dengan harga yang sama. Ya. Dengan cara membodohi orang. Ya. Ya enggak, dianya juga maksa pengen punya. Ya, kan nyarinya susah. Nah, terus gituan. Merek yang paling terkenal deh, Canon sama Nikon. Sony. Canon, Nikon, Sony. Menurut lu mana yang worth it buat orang pemula belajar? Sama aja menurut gua. Sama aja semuanya. Sama aja 3 merek itu. Sama aja. Nggak ada bedanya, kayak orang bilang, oh Nikon lebih tajam, oh Canon lebih bagus warnanya, enggak juga. Sama aja menurut gua. Semua bisa lu finishing di Photoshop. Berarti semua. Yang penting teknik finishing lu bagus. Berarti pemula kalau belajar fotografi yang penting kunci cuma satu, punya duit, udah itu dong. Ya itu nggak bisa dipungkiri lah. Lu mau ngapa-ngapain pasti ada modal lah. Kayak misalnya lu mau mancing gitu, ya kan? Kayak lu mau mancing, ya lu mesti punya jorannya dulu. Iya, mesti punya umpan dulu ya. Umpan dulu ya, meskipun sampai sekarang hasilnya cuma kasih makan ikan ya. Terima risiko joran patah ya. Iya. Mancing 3 kali nggak dapet ikan, bukan mancing, kasih makan ikan. Joran patah lagi. Itu udah habis berapa umpan tuh? Nyangkut sana sini, putus di ranting. Joran patah terakhir. Putus di pohon. Kok jadi mancing? Anda tidak cocok itu di laut. Besok kayak kita boleh nih, kita bikin vlog lagi mancingnya, seru deh. Boleh juga. Kayak gimana ya? Nah ini dulu. Ya kalau menurut gue itu sih lah. Cari yang di harga 10 juta ke bawah dulu, jangan terlalu gila dulu. Kalau misal entar lu misalnya udah nyobain dan lu tertarik dengan dunia itu, bener-bener tertarik ya, bukan just sekedar pengen ini. Apalagi kalau tujuan lu cuma ngurusin orang doang, ngurusin cewek gitu, mendingan ya gitu aja sih. 10 juta ke bawah aja sih. Betul. Ya refill nggak? Refill. Kayak di Beanspot ya. Iya. Bisa refill. Ya pokoknya gitulah, 10 juta ke bawah aja dulu. Kalau misalnya Photoshop bisa lah belajar di YouTube. Gue juga bingung kalau misalnya kasih tahu belajar. Kalau Photoshop nggak bisa kalau di-sharingin nggak bisa. Mesti ada prakteknya. Gila, berapa toolsnya itu mati lah. Iya, mesti ada prakteknya. Ya udah, intinya kan kita cuma mau garis besarnya aja. Kalau buat fotografi itu apa aja yang harus perhatiin, terus ya kalau menurut gue itu sih banyak ngelihat hasil fotografer yang udah ternama sih. Terserah mau dari luar mau dari lokal, terserah sih, itu bebas aja. Cari referensi ya. Iya, cari referensi, lama-lama mata lu akan ngebentuk sendiri kok mata fotografi. Itu dia yang butuh waktu sih. Itu lama sih butuh waktunya. Berapa lama? Ya nggak bisa ngomong ya, sampai sekarang aja gue juga masih belajar sih sebenarnya. Iya sih. Yang dulu istilah kata gue mulai 2012 sampai sekarang aja tuh masih belajar. Udah lama lu, 9 tahun. Iya, iya ya. Iya lah. Hampir 1 dekade. 9 tahun. Ya itu sih. Kalau terus udah gitu, nih. Gue kasih tipsnya deh untuk awal-awal. Untuk awal-awal, kasih waktu 1 tahun untuk belajar. Kalau bisa setengah tahun lebih bagus gitu loh. Tapi kalau misalnya butuh waktunya setahun ya udah nggak apa-apa. Awal belajar dulu semuanya, tekniknya apanya,
cara pokoknya cara teknis semuanya itu pelajarin dulu aja 1 tahun itu. Terus udah gitu kedua mulai bangun kerajaan lu kecil-kecilan. Maksudnya gimana? Contoh mulai nyari freelance fotografer gitu loh. Ya lu namanya nge-handle project itu nggak mungkin sendirian kan. Oh jadi maksudnya ini lu Ya. ngomonginnya mau jadi fotografer Iya, buat iya buat dong. profesi. Ya buat profesi. Oh, Itu, terus. Profesi ya itu untuk apa bangun kerajaan kecil-kecilan dulu. Apa namanya? Cari freelance fotografer, videografer, freelance aja. Jadi setelah kata kalau misalnya lu ada kerjaan nggak keteteran gitu. Ya nggak mungkin kan lu dalam satu project bisa foto sambil video bersamaan, itu gila sih kalau lu bisa. Iyalah harus ada yang bagian Iya dong, pasti ada tim-timnya lah, bikin tim kerja lah gitu loh, kayak desainer boleh digandeng, makeup artist boleh digandeng gitu untuk jadi partneran. Kan dari sono lu baru bisa bikin proyekan untuk apa weddingan kan. Iya dong. Ya memang meskipun apa banyak orang yang bilang aduh foto wedding itu nggak menghasilkan duit, kata siapa? Gitu. Kata siapa? Kalau misalnya lu ngerti cara nge-manage-nya, duitnya ada kok. Lah, insaf lah. Keburu giting, Bray. Belum habis sih videonya. Terus. Iya, pokoknya ya mulai bangun kerajaan kecil-kecilan, terus udah gitu kalau misalnya udah mulai banyak kerjaan gitu. Yang paling penting marketinginnya dulu sih. Itu yang penting. Ya, ada yang mau pakai marketing. jasa lu apa enggak? Masalahnya kan gitu. Itu yang paling penting sih kalau misalnya. Berarti lu banyakin portofolio. Ya nggak sih? Ya untuk awal gini deh. Kalau misalnya lu mau pegang proyekan weddingan, lu nebeng aja dulu. Maksudnya nebeng kayak misalnya ada temen lu yang nikah gitu, dulu gua fotoin ya, nggak usah bayar deh gitu. Iya kalau bagus, masih belajar. Ya namanya masih belajar ya bikin 10 kali. Gua dulu juga gitu kok, bikin 10 kali. Misalnya udah ada portfolio, misalnya oke lah dari 10 kali foto itu hasilnya yang bagus cuman 5 gitu. At least kan mendingan kan ada 5, kalau nggak 3 deh. Anggap 70-nya fail, lu masih belajar gitu. Tapi bisa nggak sih, misalkan teman kita mau nikah, dia udah sewa fotografi. Oh gak apa-apa. Terus kita kayak ngintilin gitu, bang Iya, habis nggak- foto, gantian gue foto ya bang gitu. Gak masalah, selama lu koordinasi sama si teman lu ini. Iya. Iya dong, Iya, temen iya. lu kan pasti istilah kata ya ngertiin lu lah gitu. Iya, Masa iya. lu apa Iya sih. nggak Itu ngertiin sama sekali. Kayak aji mumpung lah ya setengahnya ya. Ya, ya koordinasi sama temennya gitu loh. Nah, setelah punya cukup portfolio, kayak misalnya wedding udah punya 3 gitu kan. Jadi kalau misalnya meeting ketemu orang kan ada yang dikasih lihat gitu loh. Ketimbang lu nggak punya apa-apa tapi udah bisa buka rating harga kan, keren itu gimana Iya caranya? makanya portofolio itu penting. Portfolio itu kan penting banget sih, penting banget. Sama aja kayak barista, lu pernah kerja di mana aja. bikin 10 kali, terus udah gitu banyak tuh dulu yang ngecengin gue, lu ngapain sih goblok banget mau fotoin orang gratis gitu. Ya gue masih butuh portfolio bro. Iya kan, tujuan gue di sini untuk serius gitu, bukan untuk modusin orang, bukan buat keren. Masa sih? Nggak pernah gue. Selama gue megang kamera, sehelai rambut lu pun nggak akan bosan. Sama meskipun lu mau nut atau naked di depan gue pun, gue nggak akan sentuh lo mas sekali. Profesional ya? Ya. Profesional. Tapi kalau lagi nggak ada kamera ya nggak mau. Si anjing. Ya, iya dong. Kalau lagi nggak pegang kamera ya nggak tahu. Ya. Suka-suka lu lah. Tahu lah. Goyang full goyang. Habis ya? Ada lagi dong. Ini apa? Tahu lah gitu lah. Soalnya yang berasa dimakan. Ya pokoknya begitulah. Bikin portfolio dulu. Kira-kira udah cukup, kayak misalnya udah ada 3 per kategori, kayak misalnya private udah ada 3, wedding udah ada 3, terus misalnya portrait udah ada 3,
kayak gitu-gitu. Nah itu kan udah bisa jadi tolak ukur lu buat bikin portfolio, buat buka rating harga gitu. Ya kalau misalnya awal-awal jangan gede-gede dulu lah. Siapa yang mau foto sama lu? Misalnya contoh baru punya 3 portfolio gitu, terus tiba-tiba harga lu nyentuh 10 juta, buset. Laku sokap. Laut sokap. Iya, Ada yang dong. percaya. Laku sokap. Ini bukan. Lu masih ingat nggak dulu pertama kali lu terima job fotografi, lu dapat harga berapa? Apa? Lu tembak harga berapa ke customer pertama lu? Perdana lu dapat duit dari fotografi? Jasa doang ya. Iya iyalah. Pertama kali 1 juta. Fotoin apaan tuh? Dan dibagi 2 sama temen gua. Fotoin apaan? Dan 500. Fotoin apaan? Wedding. Wedding. Setiau bagi 2. Yang satu temen lu megangin kabel. Enggak, kan 2 fotografer. Oh, kameranya 2. Ya, 2 fotografer. Satu dan itu jadi secondary fotografer ya, bukan jadi prime ininya, prime fotografer bukan jadi fotografer utama lah. Gitu. Tahun berapa? Nyemil lah. Itu tahun berapa ya? Tahun 2012-an lah. Awal-awal tuh. Enggak sih, kayaknya gua udah Mobil lah, lu katanya belajar dulu kan. gua ya kayaknya mulai ngejob itu 2013. Itu 2013. Entah awal, entah tengah, lupa inget gua. Udah lama banget. Kalau lupanya berarti baik lupanya udah pernah ingetnya. Aku lupa. Awal bikin tuh. Dah apa lagi ya? Jangan terlalu inilah, awal tuh nggak ada orang yang mulai. Misalnya contoh nih, gua misalnya gua baru mulai nih, terus dia ini udah ada nama nih di bidang fotografi, dan harga dia Mahal. foto pre-wed-nya itu 10 juta gitu. Dan gue juga buka harga 10. Taruhlah nggak usah buka harga 10 juta, gue buka 9 juta, lu bakal beli mana? Beda cetel mana pilih gua yang udah terkenal. Aja permasalahan itu aja sih yang jadi perbandingan gitu. Kan lu bisa dipilah-pilah istilah kata ya, lu bisa nyari modal yang kayak albumnya yang agak murah, terus udah gitu framingnya juga yang agak murah gitu. Gua tahu gimana cara itu, sangat simple, Bray. Terima cicilan 24 bulan, cicilan sebulan kan enteng. Orang pasti milih lu bego, ada cicilan kredit kayak KPR. Yang enggak gitu juga. Kalau tiba-tiba mandek tengah jalan lu. Ya dong. Kan pakai leasing, pakai Astra kayak. Lu mau nagihin. Pakai BCA kartu kredit. Belum untung udah buntung. Yang namanya awal-awal lu mau usaha apapun awal-awal butuh cash flow kan. Ya, cash flow apa sih? Lu cuman buat apa sih? Fotografi kan jasa doang, jasa lu buat foto-foto doang. Iya kan? Paling bahan lu apa sih? Bikin beli album, cetak-cetak foto. Ya enggak lah, equipment kan juga mesti diperbanyak. Enggak bisa cuma punya satu lensa, punya satu body, lensa gua aja ada 8, gimana lu? Banyak ya? Iya. Setiap focal lens itu mesti ada. Aduh, nggak ngerti gue lagi apaan tuh lah. Dan kebetulan gue lebih suka ini sih lensa olahraga kalau orang ngomong. Lensa olahraga. Ya, jadi lensa fix lah. Lensa fix itu gue lebih suka soalnya hasilnya itu lebih dramatis dan lebih tajam. Mau yang mau istilah kata lensa fixnya itu yang cuma murahan gitu, yang cuma 1 jutaan atau 1,5 jutaan gitu, lu ngelawan yang udah apa ya, yang udah lensa-lensa yang full frame gitu deh, yang kalau di Canon tuh ada garis merah, L series gitu-gitu. Itu kalau menurut gua masih menang lensa fix sih ketimbang yang ada misalnya contoh yang 24-70 kayak gitu-gitu. Gua masih lebih megang yang fix ini sih. Ya 24-70 tuh paling dipakai buat ini doang sih, kayak misalnya wedding doang sih. Kalau misalnya pre-wed gitu kan lu bisa ngondisiin orangnya gitu, lu bisa ngondisiin objeknya. Kalau misalnya wedding kan nggak bisa, lu udah semua sesuai rundown dari WO. Jadi makanya kayak gitu-gitu. Nah, untuk awal-awal juga ini sebagai ini doang sih, masukan juga sih, awal-awal nggak apa-apa ikut under WO. Tapi kalau misalnya udah rame, udah banyak, mendingan berdiri sendiri. Under WO ya?
Ya. Undertable bukan undertable. Undertaker. Kalau udah ini mendingan jalan sendiri, soalnya harga lu parah coy ditekan sama WO itu. Biar masuk kan harganya ke dia. Kerja sama company gitu itu namanya. Ya kalau misal udah ini ya lu partneran aja, jangan under WO. Iya, lu udah punya bendera sendiri. Ya gitu. bikin bendera lah itu. Iya, bendera kuning nggak apa-apa. Waduh, Mati bro. Covid coy. Enggak, Covid benderanya ini plastik putih. plastik bening. Dia diplastikin. Oh pantes. Gua bilang juga apa? Plastik nggak boleh ada lagi buat dialokasiin ke sono, bego. Buat bungkus mayit, bego. Iya, bungkus mayit. Oke, gitu dulu. Udah 2,5 jam nih. Bukan. Mau ngobrol sama dia. Nanti ngobrol yang lain lagi. Tolong tulis di bawah komen kita mau ngomongin apa atau kita mau jalan-jalan kemana gitu, mau gila-gilaan di mana, boleh komen di bawah. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ya. Share-nya jangan jauh-jauh ke tetangga sebelah ya. Kalau kejauhan kan nyasar. Nah. Dah, gitu dulu. Emang bisa nyata? Bisa. Sinyal itu sekarang lagi gitu. Masa sih? Ih, gara-gara banjir kemarin, jadi sinyalnya berantakan di bawah tanah. Gitu. Banjirnya kan nggak parah coy. Percaya gua. Iya. Ngopi dulu lah ya. Ya, ini aja nih. Ngopi dulu lah. Good time dulu. Ngopi dulu lah. Denny Siregar, ngopi dulu lah. Dah ya. Oke. See you, bye-bye on the next video. Bye-bye. Dadah anjing, dadah. Oh iya, bye-bye. Bye.